Halo, pecinta drama Korea. Salam kenal dari kita tentang Drama Channel. Ini adalah video perdana kita, dan channel ini dibuat dengan tujuan untuk mereview dan juga memberikan informasi seputar drama dan film Korea. Nah, di video pertama ini kita mau bahas drama Korea The Penthouse War in Life. Kenapa harus The Penthouse? Karena The Penthouse ini salah satu drama yang memiliki jalan cerita yang cukup menarik dan juga sempat booming di Korea, bahkan di kalangan pecinta drama Korea di Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita udah bagi tiga bagian yang bakal kita bahas. Yang pertama, profil drama yang mencakup penulis, sutradara, dan juga karakter di dalam drama tersebut. Dan yang kedua, sinopsis dan jalan cerita. Dan yang terakhir, penilaian seberapa bagus drama itu untuk ditonton. Nah, berbekal kertas ini, kita akan membahas drama Korea The Penthouse War in Life. Yang pertama, kita akan bahas profil drama. The Penthouse War in Life ini tayang di SBS dari 26 Oktober 2020 sampai 5 Januari 2021. Drama ini ditulis oleh Kim Sun Ok yang juga menulis drama The Last Empress yang tayang tahun 2018, dan drama itu cukup digandrungi oleh pecinta drama Korea. Nah, selanjutnya drama ini disutradarai oleh Jo Dong Min. Jo Dong Min ini udah pernah kerja untuk drama populer seperti Return dan juga The Last Empress. Jadi, Kim Sun Ok ini dan juga Jo Dong Min sebelumnya udah pernah ketemu dalam satu proyek yang sama, yaitu The Last Empress. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang karakter di dalam drama. Yang pertama ada karakter Sim Suryon. Sim Suryon ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang cerdas, baik hati, dan kaya raya. Dia punya suami yang bernama Jo Dante. Jo Dante ini diperankan oleh Bong Ki Joon. Nah, karakter Jo Dante ini 100% berbalik dengan kelakuan Sim Suryon. Jo Dante ini seorang pria yang sukses di bidang real estate. Dia angkuh, sombong, dan bahkan ngelakuin apa aja demi mendapatkan apa yang dia mau. Nah, Jo Dante ini punya anak kembar namanya Jo Suk Hoon dan Jo Suk Kyung. Jo Suk Hoon diperankan oleh Kim Yong Dae, dan selanjutnya Jo Suk Kyung diperankan oleh Han Ji Hyun. Nah, karakter yang kedua ada Chon So Jin yang diperankan oleh Kim So Yoon. Chon So Jin ini adalah tipikal perempuan yang arogan, congkak, dan juga sama kayak Jo Dante, melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia juga terlahir dari keluarga yang cukup kaya raya. Nah, Chon So Jin ini punya suami namanya Ha Yun Cho yang diperankan oleh Yoon Jung Hoon. Yoon Jung Hoon ini berprofesi sebagai dokter bedah di rumah sakit Yayasan Keluarga Chon So Jin. Dan setelah menikah mereka punya anak namanya Ha Eun Byo yang diperankan oleh Choi Ye Bin. Sedangkan karakter yang ketiga ada Oh Yuni. Dia ini diperankan oleh salah satu member girl band SES yaitu Eugene. Oh Yuni ini adalah seorang gadis miskin, tapi dia berbakat. Dia punya bakat menyanyi klasik dengan baik. Nah, Oh Yuni ini seorang pekerja keras, dia single parent karena dia seorang jendes. Suaminya meninggal ketika mabuk terpeleset, kepalanya kebentur lalu meninggal. Dia punya seorang anak namanya Bayrona yang diperankan oleh Kim Hyun Soo. Sedangkan karakter lainnya ada Bong Tae-gyu yang memerankan tokoh Lee Kyu-jin. Lalu ada Yoon Jung-hee, dia memerankan tokoh Go Sang-a. Selanjutnya ada Lee Tae-fin yang berperan sebagai Lee Min-hyo. Nah, ketiganya ini anak beranak ya, emak bapak anak. Nah, bisa dibilang karakter pendukung lah di drama ini. Lalu selanjutnya ada keluarga Kang Mari yang diperankan oleh Shin Eun Kyu. Dia juga seorang single parent. Dia janda. Nggak janda sih, suaminya di penjara. Cuma di situ diliatin kalau dia itu single parent. Dia punya anak cewek namanya Yo Jenny yang diperankan oleh Jin Ji Hee. Selanjutnya ada dua karakter yang cukup penting ya, yang diperankan oleh Park Eun Suk. Dia sebagai Logan Lee, dan selanjutnya ada karakter Jo So Min sebagai Min Sol A. Kita lanjut ke poin yang kedua yaitu sinopsis dan jalan cerita. Tapi sebelumnya sorry ya kalau aku bakal ngeliat teks karena aku udah nulis ini biar ceritanya nggak kemana-mana dan lebih terarah. Sebelum kita lanjut, kita jelasin dulu ya hubungan mereka di era flash ini. Nah, Jo Dante adalah seorang pebisnis real estate yang sukses di bidang itu. Dia ngajakin Lee Kyu-jin dan juga Ha Eun Chul untuk berinvestasi bersama. Mereka melakukan hal kotor untuk meraih untung yang sebanyak-banyaknya.
Sedangkan Chon So Jin, dia adalah putri salah satu pemilik yayasan Chong-A Art School. Dia punya kekuasaan di sekolah itu, dia adalah seorang kepala departemen. Nah, jadi mereka penghuni Heracles ini yang terobsesi menjadikan anaknya sebagai penyanyi klasik yang sukses. Dia rela menjilat dan juga menyogok Chon So Jin demi masa depan anak mereka. Kenapa sih harus dari Chong-A Art School? Karena sekolah ini punya koneksi di Universitas Seoul. Nah, dengan bisa lulus dari sekolah ini, mereka bisa dengan mudah untuk melanjutkan studi ke Seoul University atau Universitas Seoul. Berlatar belakang di sebuah apartemen yang bernama Hera Place. Dengan 100 lantai, apartemen ini dibangun dengan sangat mewah. Bahkan nggak semua orang bisa tinggal di apartemen itu. Mereka yang mau tinggal di sana harus minta surat rekomendasi dari Joe Dante, yaitu salah satu pendiri apartemen Hera Place. Dia membangun apartemen ini dengan perusahaannya yang bernama JK Group. Oke, awal mula cerita The Penos ini turun terus. Awal mula cerita The Penos ini adalah dari Chon So Jin dan Oh Yuni. Chon So Jin dan Oh Yuni ini mereka rival dari SMA. Chon So Jin dan Oh Yuni memiliki bakat menyanyi klasik dan mereka punya plus dan minus sendiri. Oh Yuni itu plusnya dia berbakat di bidang menyanyi, dia jauh lebih baik daripada Chon So Jin, baik di bidang menyanyi maupun bidang akademis. Tapi kurangnya dia nggak punya dukungan orang dalam. Sementara Chon So Jin walaupun dia minusnya di bidang akademis dan menyanyi, dia punya dukungan orang dalam yaitu bapaknya pemilik yayasan. Gimana Chon So Jin nggak menang? Jadi kejadiannya di malam kontes final menyanyi klasik yang diadakan di akhir semester, Oh Yuni kalah dari Chon So Jin. Meskipun malam itu Oh Yuni sudah tampil maksimal, dia lebih baik dari Chon So Jin, tapi tetap aja Chon So Jin yang menang. Gak terima dengan kekalahan itu, akhirnya Oh Yuni duel sama Chon So Jin di belakang pentas. Karena udah gerem, akhirnya Chon So Jin nyayat leher Oh Yuni sampai berbekas. Dan beberapa tahun kemudian mereka dipertemukan dengan alasan Bayarona pengen belajar nyanyi klasik dari Chon So Jin. Tapi Oh Yuni nggak terima dan dia akhirnya nolak. Oke, yang kedua ada tokoh Min Sola. Min Sola ini sebenarnya adalah anak Shin Suryon. Dia ditukar oleh Jodante setelah lahir. Nah, awalnya Jodante minta ajudannya yaitu Pak Yun untuk membunuh anak ini. Tapi karena Pak Yun nggak tega, akhirnya dia naruh Min Sola di panti asuhan. Shin Suryon ini nggak tahu kalau sebenarnya anaknya ditukar dengan anak yang cacat dari lahir dan nggak ada harapan hidup. Tapi Jodante berpura-pura untuk berusaha untuk untuk mengobati anak ini sampai berusia 17 tahun. Suatu hari Min Sola ini dia datang ke Heracles dengan menyamar sebagai guru les privat anak-anak di Heracles. Usahanya lancar dan juga dia ketemu dengan Shin Suryon, ibu kandungnya. Tujuan dia jadi guru les privat di sini adalah untuk menyelidiki kehidupan ibunya. Dia nggak mau ibunya bahagia. Awalnya tujuannya begitu. Tapi parahnya dia malah memergoki perselingkuhan Jo Dante dan Chon So Jin. Dia ngerekam adegan enak-enaknya Chon So Jin sama Jo Dante ini. Nah, berbekal video ini dia pengennya ngancam Chon So Jin sama Jo Dante. Tapi bukannya sukses dengan ancamannya, dia malah disekap dan akhirnya dianiaya sebelum akhirnya dia tewas dari lantai 47 Heracles. Ini yang jadi masalah besar di sini. Masih jadi teka-teki siapa sih sebenarnya pembunuh Min Sola. Beberapa hari sebelum hari naas itu terjadi, Pak Yon udah ngasih tahu ke Shin Suryon kalau sebenarnya anaknya masih hidup dan ditaruh di panti asuhan. Shin Suryon berusaha untuk mencari tahu di mana keberadaan anaknya. Lalu setelah mendapatkan clue-clue dan jawaban dari orang-orang yang tahu keberadaan tentang anaknya, dia tahu bahwa putrinya adalah Min Sola. Setelah dia tahu, ternyata Min Sola sudah meninggal. Dia jatuh dari gedung Heracles. Nah, malam itu Min Sola jatuh di acara perayaan anniversary Heracles yang pertama. Dia jatuh tepat di patung Dewi yang ada di lobi Heracles. Otomatis member Heracles ini yang beranggotakan Jo Dante, Chon So Jin, Ha Yeon Chul, Lee Kyung Jin, Kang Mari, dan Gong Saa kaget dia.
melihat jasad Mitsola ada di patung Dewi. Mereka bukannya lapor ke polisi, tapi mereka beralasan kalau sampai dunia tahu bahwa ada seseorang meninggal di Herakles, reputasi Herakles bakal turun. Akhirnya Jodante berinisiatif untuk mindahin jasad Minsola ke apartemennya. Mereka men-setting seolah-olah Minsola ini bunuh diri. Dan mereka nggak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan membakar apartemennya Minsola. Jadi yang muncul di berita adalah bunuh diri dan juga kebakaran. Sebenarnya Minsola jatuh di Herakles itu. Nah, Surion akhirnya melakukan otopsi dan menemukan ada dua sidik jari, yaitu sidik jari Jodante dan juga sidik jari Chon Sojin. Sebenarnya ada tiga sih, tapi yang tiga ini nanti terungkapnya di episode belakangan. Nah, yang sidik jari ketiga ini masih dirahasiakan. Yang tersisa di pikiran Shin Suryeon hanyalah balas dendam dan mengupas semua yang terjadi pada Mitsola malam itu. Nah, sampai di sini Shin Suryeon perlahan mulai berusaha balas dendam dan dia mendekati Oh Yuni. Oh Yuni ini kan punya dendam pribadi ya sama Chon Sojin. Dia memanfaatkan Oh Yuni untuk mengganggu kehidupan Chon Sojin. Nah, lalu Oh Yuni kaget dong setelah Shin Suryeon jujur kalau sebenarnya Shin Suryeon adalah ibu kandung dari Minsola. Malam itu mereka ketemu di lantai 47, tepat persis di mana Minsola tewas. Seketika juga Oh Yuni langsung sadar kalau sebenarnya malam itu dia adalah orang yang mendorong Minsola dari lantai 47. Oh Yuni kaget, dia balik ke rumah dan cari pakaian yang dia pakai malam itu. Setelah dia raba-raba cukup lama, dia nemuin kalung apel milik Minsola. Dia makin shock saat itu. Setelah itu mereka masih komunikasi, masih bagus hubungan Minsola dan Oh Yuni, tapi Oh Yuni kayak ngerasa tertekan gitu karena dia tahu dia bakal dijeblosin ke penjara sama Shin Suryeon. Dia akhirnya mengkhianati Shin Suryeon dengan memihak Jodante. Wow. Gak cukup sampai di situ. Oh Yuni juga ada enak-enaknya juga sama Jodante. Dan Shin Suryeon ngeliat itu. Akhirnya Shin Suryeon to the point aja. Kalau kau nggak mau nyerahin diri ke polisi, aku nggak bisa jamin Bayarona bakal selamat. Nah, dari sinilah Oh Yuni punya tekad untuk ngebunuh Shin Suryeon. Akhirnya dia minta Jodante untuk membunuh Shin Suryeon. Tapi belum terrealisasi. Si Bayarona ini nasihatin ke emaknya, kalau kau punya salah dengan bibi Shin Suryeon, minta maaf lah. Dengan begitu dia bakal tenang, kata Bayarona. Nah, akhirnya tekad Oh Yuni untuk membunuh Shin Suryeon ini mulai reda. Dia mereda. Dia berniat untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi sebelum dia masuk ke kantor polisi, ternyata ajudannya Jodante ngasih tahu ke Oh Yuni kalau Jodante mau ketemu di Herakles. Di balik itu semua ada rencana jahat yang sudah disetting oleh Jodante dan Chon Sojin. Nah, Shin Suryeon yang awalnya berniat terbang ke Amerika setelah Oh Yuni nyerahin diri ke polisi, tiba-tiba dia ditelepon oleh pembantunya Jodante. Mereka bilang kalau si kembar dibawa ke ruang kerjanya Jodante untuk disiksa. Oke, Shin Suryeon kaget, dia lalu nyusul ke Herakles. Dan di Herakles ini ternyata Jodante sudah siap dengan pisaunya. Ya, dia ngebunuh Shin Suryeon, nusuk perutnya berkali-kali dan lalu punggungnya juga. Nah, setelah meninggal, Oh Yuni juga datang ke tempat itu. Alhasil Oh Yuni dijebak oleh Jodante dan juga Chon Seo Jin sebagai pembunuh Shin Suryeon. Nah, disinilah akhir drama Korea Penthouse. Belum akhir sih, itu di episode 20 ya. Nah, setelah itu polisi datang dan Oh Yuni dibawa ke kantor polisi, dia diinterogasi. Dan yang paling bikin kesel ternyata Joe Dante ini sudah menyeting semuanya, mulai dari dia bilang Oh Yuni terobsesi sama dia, lalu ada rekaman video kalau Oh Yuni nyobain bajunya Shin Suryeon, dan juga rekaman kalau Oh Yuni minta dia untuk ngebunuh Shin Suryeon. Licik banget ya. Nah, beberapa bulan kemudian Oh Yuni divonis hukuman seumur hidup. Setelah itu dia diculik oleh Logan Lee. Diculik oleh Logan Lee, dia dibawa ke sebuah rumah dan ditanya, kenapa sih kau tega ngebunuh Shin Suryeon? Padahal Shin Suryeon selama ini udah baik sama kau, tapi ternyata malah kau nusuk dari belakang. Nah, Oh Yuni bersikukuh ngomong kalau sebenarnya bukan dia pembunuh Shin Suryeon. Dia bilang ke Logan Lee, silakan kau bunuh aku, tapi setelah aku balas dendam pada Chon Seo Jin dan juga Jo Dante dengan tanganku sendiri. Tapi Logan Lee nggak
percaya. Kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu penilaian seberapa bagus dan seberapa recommended untuk ditonton. Nah, drama Korea The Piano War in Life ini dibuat sebanyak 3 season. Season yang kedua bakal tayang nanti tanggal 19 Februari 2021, sedangkan season ketiga sedang proses ya kayaknya. Nyelesain yang season kedua dulu, baru season yang ketiga. Nah, kalau udah dibuat sampai 3 season, menurut aku memang drama ini bagus banget dan perlu untuk ditonton. Selain jalan cerita yang menarik, mereka juga men-set drama ini apa ya, dengan api gitu. Mereka bikin kalau memang kaya, ya udah kaya beneran. Mereka emang udah niat banget bikin drama sebagus ini. Kalau miskin ya dibikin miskin beneran. Terus efek-efek kayak ketika apa kayak ketika Min Solat jatuh dari lantai 47 itu benar-benar bagus sih menurut aku. Karena belum pernah ngelihat drama yang apa ya, yang memperlihatkan adegan jatuh dari lantai 47 dengan estetik. Meninggal dari lantai 47 langsung nabrak kaca terus jatuh di patung Dewi di Herakles. Nah itu juga bagus menurut aku. Terus acting pemainnya juga nggak kalah seru ya, apalagi Chon So Jin. Acting dia marah, acting dia nyepele, acting dia ngerendahin orang itu bagus banget. Bahkan ada adegan ketika setelah dia menyaksikan ayahnya meninggal, dia balik ke rumah lalu main piano, itu emosinya dapet banget. Nah, kalau kalian nggak suka drama yang penuh amarah, nggak cocok buat ditonton. Tapi kalau kalian suka yang penuh adrenalin dan juga menantang, penuh teka-teki, drama ini cukup recommended untuk kalian tonton. Nah, sekian review drama Korea The Penthouse War in Life. Semoga kalian suka. Terima kasih.